Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 10-2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai rawa. Sebelumnya, perkenalkan diri, saya Delgis Alfiana. Saya Irwan Firdansa. Saya menuju Skripti. Nah, apa sih bedanya rawa dengan danau? Yang pertama, rawa memiliki kedalaman yang lebih dangkal dan lebih luas daripada danau. Sedangkan danau memiliki kedalaman yang lebih dalam daripada rawa, namun tergantung pada lokasi dan karakteristiknya. Nah, yang kedua terkait vegetasinya. Rawa memiliki tanah yang lembab dan kaya akan organik. Vegetasi rawa memiliki ciri khas tersendiri seperti rumput rawa, semak rawa, dan vegetasi tanaman berair lainnya. Sedangkan danau memiliki vegetasi yang cukup beragam. Danau dapat memiliki vegetasi berair, vegetasi perairan, vegetasi hutan pesisir, ataupun vegetasi rawa. Yang ketiga, rawa memiliki sumber air yang berasal dari air hujan ataupun air tanah yang tergenang, sedangkan danau memiliki sumber air yang cukup stabil. Biasanya air danau berasal dari muara air sungai. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anugerah Kinarti dan pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai klasifikasi kondisi air. Klasifikasi rawa berdasarkan kondisi airnya. Itu dibagi jadi 4, ada swamp, ada marsh, ada bog, ada juga rawa pasang surut. Yang pertama, ada swamp. Swamp ini airnya selalu ada di lahan tersebut. Selain itu yang tumbuh di swamp ini tumbuhan yang pepohonan, jenisnya pohon-pohon rawa seperti mangrove, cypress, terus biru seperti itu. Terus ada juga marsh. Marsh ini dia 11-12 sih sama swamp, airnya juga diam seperti swamp. Terus airnya bisa saja dia diam tapi mengalir lambat, itu juga sama seperti swamp. Tapi yang membedakannya adalah tumbuhannya nih. Nah, tumbuhannya di marsh itu dia cenderung tumbuhan yang kecil-kecil seperti rumput-rumputan, terus tanaman-tanaman yang kecil dan berdaun lebar, biasanya seperti itu. Nah, lanjut ada bog. Bog ini rawa yang mempunyai lahan gambut asam karena memang airnya asam. Dan yang bisa tumbuh di rawa bog ini adalah seperti cemara rawa, bakung rawa seperti itu. Bog ini juga airnya mengalirnya lambat ya. Lalu selanjutnya ada rawa pasang surut. Nah, ini rawa pasang surut ini airnya pasang dan surut, jadi terus berganti ya airnya. Maka dari itu rawa pasang surut ini tidak memiliki lahan yang asam. Airnya juga tidak mempengaruhi lahannya itu untuk menjadi asam seperti di bog seperti itu. Nah, yang bisa tumbuh di rawa pasang surut ini seperti tumbuhan-tumbuhan seperti bakau. Biasanya nih rawa pasang surut ini juga menjadi tempat budidaya sama pasang surut. Tapi klasifikasi ini itu bisa bergabung seperti swamp dengan bog, marsh dengan bog seperti itu. Karakteristiknya bisa tergabung sesuai atau menyesuaikanlah dengan letak geografis dan juga kondisi lingkungan di mana rawa itu berada. Jadi tidak selalu rawa itu marsh, tidak selalu rawa itu swamp, tapi bisa juga gabungan dari beberapa klasifikasi tergantung di mana letak geografis ataupun di mana posisi geografis dari rawa tersebut dan bagaimana sih kondisi lingkungan letak di letak rawa tersebut. Seperti itu. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi rawa berdasarkan lokasi airnya. Yang pertama adalah rawa terbuka atau open swamp. Rawa terbuka adalah jenis rawa di mana permukaan airnya terbuka dan memiliki genangan air yang sangat luas. Air terbuka berasal dari air hujan, sungai, maupun air tanah. Air terbuka ini memiliki vegetasi yang cukup rapat. Selanjutnya yang kedua adalah rawa tertutup atau hidden swamp. Rawa tertutup adalah salah satu jenis rawa di mana permukaan airnya tertutup dan biasanya ditutupi oleh tumbuhan-tumbuhan rawa seperti rumput atau semak-semak tinggi dan pohon-pohon lainnya. Rawa tertutup ini biasanya terletak pada drenasi yang cukup rendah dan memiliki sedikit sirkulasi air. Selanjutnya
adalah rawa pohon atau tree swamp. Rawa pohon adalah salah satu jenis rawa di mana ditandai oleh pohon-pohon tinggi yang biasanya berada pada rawa tersebut. Contohnya adalah pohon sipres. Rawa pohon ini berada pada drainasi yang cukup buruk dan memiliki air yang stagnan. Yang terakhir atau yang keempat, biasanya kita sebut sebagai rawa mangrove atau mangrove swamp. Rawa mangrove terletak pada pesisir tropis maupun subtropis. Biasanya rawa ini dikelilingi oleh pohon-pohon mangrove yang memiliki ciri-ciri yang sangat unik dan memiliki cara adaptasi tersendiri untuk bisa bertahan hidup di air asin maupun air lumpur. Klasifikasi rawa berdasarkan rasa airnya dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah rawa air asin atau rawa air laut. Nah, sesuai dengan namanya, rawa jenis ini memiliki air dengan rasa asin dikarenakan proses air laut yang mengalami pasang sehingga terbentuklah rawa. Nah, rawa jenis ini dapat ditemukan di pantai-pantai di Indonesia, terutama yaitu pantai sebelah timur dan pantai barat di Aceh, lalu di pantai Teluk Bone, Sulawesi Selatan. Jenis rawa yang kedua adalah rawa air tawar. Nah, sesuai dengan namanya, rawa jenis ini memiliki rasa air yang tawar karena kandungan airnya dipengaruhi oleh air hujan, air tanah, dan juga air sungai. Nah, rawa jenis ini terdapat di beberapa daerah sungai di sekitar Indonesia, terutama di sungai pedalaman di sekitar Pulau Kalimantan, lalu sungai di daerah sekitar pantai di Pulau Sumatera, dan terdapat juga di beberapa cekungan dan rawa danau. Yang terakhir adalah rawa air payau. Rawa air payau ini merupakan percampuran dari rawa air asin atau rawa air laut dan juga rawa air tawar sehingga memiliki rasa yang payau. Nah, rawa air payau ini terdapat di beberapa daerah di Indonesia, terutama di sekitar muara sungai di Pulau Kalimantan dan di sekitar muara sungai yang terletak di pantai timur Pulau Sumatera. Nah, selanjutnya adalah fenomena alam yang terjadi di rawa. Di rawa sendiri sering terjadi beberapa fenomena alam. Contohnya yaitu sorot tahun yang terjadi di rawa Pening dan rawa Pelangi yang ada di Amerika Serikat. Yang pertama adalah sorot tahun yang ada di rawa Pening. Sorot tahun sendiri sebenarnya adalah angin puting beliung yang muncul di permukaan rawa Pening. Nah, sorot tahun ini terjadi setahun sekali. Warga setempat mengatakan bahwa di sekitar rawa Pening sering terjadi angin kencang. Mungkin hal ini disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu. Yang kedua adalah rawa Pelangi yang ada di Amerika Serikat. Fenomena ini terjadi ketika air yang ada di rawa berubah menjadi warna-warni. Hal ini disebabkan oleh keluarnya minyak alami yang terjadi dari pembusukan tumbuhan. Fenomena ini terjadi di daerah yang tidak begitu luas. Warga setempat mengatakan bahwa fenomena ini telah terjadi 10 kali dalam 40 tahun terakhir. Sekian dari kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.